Shalom, salam sukacita bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi bagi kita. Saya mau mengundang kita semua untuk memberikan semangat yang baru bagi hidup kita melalui firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah yang penuh kuasa, penuh kasih setia, kami puji Engkau Tuhan yang menyertai dan memberkati kehidupan kami, yang menuntun dan menjaga kami di dalam tidur kami satu malam ini. Kami yakinkan Tuhan, Engkau membangunkan kami dari tidur kami, sekaligus Tuhan akan memberikan kekuatan dan menyertai kami di dalam segala aktivitas kami. Kami yakin melalui firman-Mu yang akan kami dengar, sempurnalah kehidupan kami di dalam Engkau, dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini yang membekali kehidupan kita, Senin 2 Oktober 2023, tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat 34. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, hal yang wajar bagi kita manusia ketika kita berbicara soal masalah kekhawatiran. Secara umum, kekhawatiran ada pada setiap manusia, baik dia yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya kepada Tuhan. Hal inilah yang mau diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Jika kita berbicara secara umum tentang kekhawatiran, maka apakah gunanya kita percaya? Apakah gunanya itu Allah, Tuhan hadir dalam dunia ini? Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mau melihat bahwa kekhawatiran itu adalah rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas terhadap sesuatu yang belum kita ketahui dengan pasti. Tentu sebagai manusia, baik yang percaya, tidak ada satu orang pun dari antara kita yang mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Tentu itulah yang membuat kita terkadang khawatir, cemas, takut tentang kehidupan kita ke depan bagaimana, 2 menit yang ke depan bagaimana, atau 1 jam, 1 bulan, 1 tahun ke depan bagaimana. Karena itu hal yang wajar kalau kita lihat setiap hari. Bisa saja manusia pergi ke atas, pergi ke bawah, naik gunung, turun gunung, bekerja pagi, siang, sore, mengumpulkan apa yang disebut dengan materi, sehingga dengan banyaknya materi kita sudah yakinkan diri kita tidak menghadapi kekhawatiran lagi. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, sampai disitukah pemahaman kita tentang kekhawatiran? Sampai disitulah batas kita untuk mengantisipasi kekhawatiran itu. Karena itu firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun dari antara kita yang mengetahui kapan dan di mana dia akan mengakhiri hidup. Tidak ada satupun dari antara kita yang bisa memastikan ketika dia memiliki banyak harta, maka dia bahagia, dia tidak kekurangan lagi, dia tidak takut lagi. Justru orang yang banyak harta, kebanyakan dia takut ketika malam hari, ketika dia meninggalkan rumahnya. Dia takut kehilangan daripada hartanya, bukan karena kematian, tetapi karena pencuri yang setiap saat datang mengintai, mengambil harta yang dia miliki.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengingatkan manusia soal masalah kekhawatiran di dalam Matius 6 ayat 26 itu. Bagaimana Allah Tuhan mengingatkan kita. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kekhawatiran kita setiap hari terdapat di dalam dua hal. Satu, kekhawatiran di dalam materi, kekhawatiran dalam kehidupan setiap hari. Apa yang kita butuhkan untuk tubuh kita, apa yang kita butuhkan untuk segala sesuatu yang kita pergunakan dalam keseharian kita. Ketika kita khawatir, itulah berarti bahwa kamu merendahkan Tuhan. Ketika kita khawatir, itulah membuktikan bahwa kita melepaskan diri dari genggaman tangan Tuhan. Kekhawatiranmu menandakan bahwa hidupmu sedang terganggu, bahwa hidupmu sudah dirampas dari pemeliharaan Tuhan oleh kekuatan dunia ini. Siapa yang mampu sebenarnya merampas? Siapa yang mampu sebenarnya melepaskan tangan kita dari genggaman Tuhan? Karena genggaman Tuhanlah yang menuntun kita, yang mengarahkan kita, yang memandu kita, yang membawa kita kepada tujuan yang pasti. Tetapi sekali-sekali kekhawatiran itu datang, berarti tanganmu melepaskan tangan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan juga diingatkan, cukuplah kasih karunia Tuhan bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaunginya. Di dalam segala kelemahan kita, justru disitulah kita bermegah karena Tuhan menolong kita. Ketika kamu memikirkan kekhawatiran dalam hidupmu, justru disitulah sebenarnya kamu bersuara bahwa tidak butuh kekhawatiran itu. Tidak akan pernah kekhawatiran itu menyentuh kehidupan saya, karena Tuhan ada di pihak saya, karena Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi saya. Tuhan telah memotivasi saya. Sedangkan burung di langit yang tidak menanam, dia menuai, dia bisa makan. Sementara Tuhan memberikan segala sesuatu dalam kehidupan saya, dalam tubuh saya, kekuatan, pikiran, tenaga. Tuhan memberikan itu supaya saya bisa melakukan segala aktivitas saya, supaya saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran itu? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 11 ayat 28 itu dikatakan, marilah kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang letih lesu, berbeban berat, seberat apapun engkau pikirkan dalam kehidupanmu ini, datanglah kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan memelihara hidup. Dan demikian juga Tuhan telah memotivasi kita dengan ciptaan Tuhan yang lain. Dia bisa makan, dia bisa minum. Kalau hanya sebatas makan dan minum, kenapa kita khawatir? Karena itu kekhawatiran itu mengingatkan kita, kehidupan orang percaya bukanlah tolak ukur dunia ini. Karena itu di dalam firman-Nya juga dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara hidupmu. Memelihara hidupmu tidak terbatas dimanapun dan bagaimanapun. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita terus-menerus khawatir soal kehidupan kita setiap hari, itu berarti Anda tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu setiap orang percaya, dia tidak akan pernah menghadapi kekhawatiran, sekalipun dalam hidupnya tidak begitu sempurna apa yang dia pikirkan. Tetapi rencana Tuhan
dalam kehidupan kita adalah rencana yang penuh dengan sukacita. Mari ulurkan tangan, karena Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bagimu Allah Bapa, puji-pujian dan syukurkan, karena atas penyertaan-Mu Tuhan menyempurnakan kehidupan kami. Engkau menjaga kami Tuhan, Engkau memelihara kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami begitu penuh sukacita, karena ketika kami memegang erat tangan-Mu Tuhan, dan ketika Tuhan berfirman kepada kami pada pagi hari ini supaya kami tidak khawatir, maka Tuhan mengingatkan kami akan iman kami supaya kami semakin setia dan menyerahkan segala kehidupan kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkaulah Tuhan kami yang memelihara kehidupan kami. Peliharalah seluruh jemaat-Mu di dalam kehidupannya, di dalam aktivitasnya. Tuhan yang memberikan berkat yang melimpah. Dengarlah doa kami ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa bersekutu Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami segenap pelayan HKBP Sarasot Surabaya mengucapkan tetap setia kepada Tuhan dan jauhkan kekhawatiran. Hidupmu akan bahagia. Horas.